Halo halo hai, yuk ikutin keseruan kelompok 7 mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Tanah Abang. Jadi tempat pertama yang kami kunjungi adalah Museum Tekstil Jakarta. Untuk biaya masuknya hanya Rp5.000 bagi para mahasiswa. Kira-kira gimana ya sejarah dari Museum Tekstil ini? Kakak, museumnya bagus banget nih, Kak, boleh spill sejarahnya Kak? Tenang, sebentar lagi aku akan spill sejarah dari Museum Tekstil ini. Nah, sejarahnya bermula dari awal abad ke-19. Dulunya, bangunan ini merupakan sebuah lanwis atau villa milik seorang warga Perancis yang tinggal di Batavia. Kemudian bangunan ini beralih tangan ke seorang konsul Turki bernama Abdul Aziz Al-Musawi Al-Qatiri yang kemudian menambahkan beberapa bangunan baru di sekitar kompleks. Saat memasuki tahun 1942, bangunan ini dimiliki oleh warga Belanda bernama Dr. Karel Christian Kroek, dan saat memasuki masa perjuangan kemerdekaan di tahun 1945, bahkan bangunan ini menjadi markas pemuda barisan pelopor dan barisan keamanan rakyat. Nah, setelah itu pada tahun 1947, gedung ini berpindah tangan ke warga Tiongkok yang bernama Li Xiongping. Lalu kemudian gedung ini dibeli oleh Departemen Sosial pada tahun 1952. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1976, berkat usaha yang dipelopori oleh Gubernur Ali Sadikin, bangunan ini akhirnya diserahkan oleh pemerintah DKI Jakarta dan diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto pada tanggal 28 Juni 1976. Bangunan utama Museum Tekstil memiliki bentuk arsitektur yang sangat khas karena awalnya adalah rumah bergaya Inggris. Bentuk bangunannya memanjang dengan serambi di depan dan belakang, serta koridor di bagian tengah. Bangunan ini menggunakan pondasi bata dan lantainya memakai material marmer serta keramik bermotif floral, geometris, dan sulfur. Nah, jadi lantai ubin keramiknya ini menggunakan ubin air encaustic yang bermotif floral dan juga geometris. Kemudian, ubin ini populer pada abad ke-19 dan menyebar ke Hindia Belanda. Kolom-kolomnya bergaya klasik Tuscan, sederhana, polos, tanpa ornamen berlebihan. Tritisan dengan motif gigi balang menjadi ciri kuat warisan Melayu dan Betawi yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Dari Museum Tekstil, kita beralih ke Museum Taman Prasasti. Banyak yang bilang Museum Prasasti ini isinya cuma prasasti doang. Enggak, Museum Prasasti lebih dari itu. Nah, di tahun 1975 sampai 1977 dilakukan pemugaran kerangka. Nah, jadi kerangkanya itu diangkat, kemudian ada yang dikembalikan ke negara asal, kemudian ada juga yang diambil oleh keluarganya. Dalam rentang waktu yang telah ditentukan, apabila tidak diambil maupun tidak dikembalikan ke negara asal, maka akan dilakukan penguburan massal yang tersebar di wilayah kota Jakarta, yaitu ada di Menteng Pulo, ada di Jeruk Purut juga, dan ada di Petamburan. Kemudian pada tahun 1977, tempat ini dijadikan sebagai Museum Taman Prasasti. Yuk teman-teman, kita cari tahu fakta menarik apa saja yang ada di Museum Taman Prasasti. Nah, di sini ada salah satu benda yang paling ikonik yang ada di Museum Taman Prasasti, yaitu lonceng kematian. Nah, lonceng ini kalau dibunyikan sebanyak 3 kali menandakan ada yang akan segera dimakamkan. Nah, sekarang kita kenalan dengan nisan bentuk papan atau slab. Nah, jadi nisan bentuk papan ini merupakan nisan yang paling banyak di Museum Prasasti, yaitu sebanyak 580 buah. Nah, ada apa aja sih variasinya? Yuk kita lihat. Nah, kalau ini adalah nisan bentuk papan yang berbentuk persegi panjang. Ada juga yang bentuknya arc setengah lingkaran. Ada juga yang berbentuk trefoil.
Nah, di sini bisa kita lihat juga ya, di sini ada nisan berbentuk balok. Meskipun bentuknya seperti berdiri, tapi bukan berarti jenazahnya itu dimakamkan dengan berdiri ya, teman-teman. Nah, nisan bentuk buku ini merupakan milik dari Dr. Hermanus Frederik Roll. Jadi, Dr. Hermanus Frederik Roll ini adalah pendiri Stovia yang sekarang merupakan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, yang ada di hadapanku saat ini merupakan nisan berbentuk silinder dengan obelis setengah. Kenapa setengah? Setengah melambangkan bahwa sosok yang dimakamkan tersebut dianggap belum mencapai cita-citanya. Kemudian adalah bentuk antropomorfik. Antropomorfik sendiri adalah bentuk nisan yang menyerupai manusia seperti di samping saya ini, atau ada juga yang menyerupai malaikat dengan dua sayap di belakang punggungnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari nisan antropomorfik. Jika kita lihat di sini ada seorang wanita atau kemungkinan istri yang sedang menangis. Kemungkinan ditinggal meninggal oleh suaminya yang terkena dari wabah penyakit kolera atau malaria. Setelah menyusuri Museum Taman Prasasti, kami kembali ke kawasan Tanah Abang dan melihat ada bangunan merah mencolok yang langsung menarik perhatian. Nah, kafe ini ternyata dikenal sebagai Rumah Merah Kapitan Lim. Bangunan Kapitan Lim ini dulunya merupakan sebuah wihara loh, teman-teman. Nama Kapitan Lim sendiri terinspirasi dari sosok Kapitan Tionghoa di masa Batavia, tokoh penting yang berperan dalam perkembangan kawasan Tanah Abang. Kini bangunan ini dipugar dan dihidupkan kembali sebagai kafe pada Desember 2019 tanpa menghilangkan jejak sejarahnya. Secara arsitektural, kafe Kapitan Lim ini menampilkan bangunan bergaya Tionghoa dengan dominasi warna merah dan putih, serta atapnya yang menyerupai wihara. Nah, jadi kalau teman-teman sedang berkelana di sekitar Pasar Tanah Abang, jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk mampir dan mencicipi lezatnya kuliner yang ada di kafe Kapitan Lim ini ya.